Dapat berberkat dalam sepanjang minggu ini, boleh lambaikan kedua tangan kalian. Haleluya, dan kami juga mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Dan biarlah karya dan pengorbanan Tuhan di kayu salib telah menebus setiap kehidupan kita. Dan pada siang hari ini kita akan memuji dan kita akan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu saya undang seluruh para mandiri untuk bangkit bersama-sama. Dan kita angkat satu pujian, kunaikan syukurku. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dan memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, mentari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, mentari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, mentari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mulaikan ibadah Paskah kita pada siang hari ini dan doa pembuka dibawakan oleh Ibu Rebecca dari Mandiri Inhale. Kami persilakan. Semangat pagi, kita pada hari ini akan memulai ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa agar ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini. Tidak ada kuasa yang lain Bapa yang menyertai kami hingga kami dapat sampai di tempat ini.
kalau tidak kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini kami dari Bank Mandiri, anak perusahaan juga hadir Bapak. Kiranya Tuhan Yesus Engkau bersama-sama kami di dalam ibadah kami Bapak. Sejenak kami meninggalkan pekerjaan kami Tuhan. Kami fokuskan diri kami Tuhan Yesus pada ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menuntun Bapak Aris dan Ibu Magi. Engkau telah menuntun Bapak Pendeta kami. Engkau telah menuntun Bapak Siagian. Terima kasih Tuhan Yesus dan semua orang-orang yang kami kasihi satu persatu Bapak. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak. Kiranya Tuhan Yesus, kami di sini anak istri dan suami juga Bapak telah hadir. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami. Kalau pada hari ini kami akan beribadah kebaktian Paskah Tuhan, biarlah Tuhan Yesus dengan kebangkitan-Mu Bapa, kami kembali mengingatkan bahwa kami punya pengharapan Bapa daripada Engkau. Sehingga kami bisa memperbaiki hidup kami. Kami bisa hidup baru lagi Tuhan. Kami bisa membuang segala kelakuan dan perbuatan kami yang tidak baik. Sehingga kami bisa menjadi hidup baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau kami sebentar akan memulai kebaktian kami Tuhan. Biar Engkau yang hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu bersama dengan kami Bapa. Dari awal hingga akhir acara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kalau kami telah memulai acara ini dengan penuh sukacita ucapan syukur, biarlah kami Bapa mengakhirinya dengan penuh kebahagiaan. Engkaulah yang bersama-sama dengan kami Bapa. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan pada siang hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara karyawan dengan judul Remember Me. Kami persilakan. Will
Mari sekali lagi sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus dan juga paduan suara karyawan. Ya luar biasa suaranya ya, sangat merdu untuk memuji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dan kita akan memuji Tuhan. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit bersama-sama. Dan kita akan satu pujian tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dan kami datang dengan hati syukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama para mandiri kita menonton bagi Tuhan. Come on. Hey, hey. Mari kita berikan tarian terbaik buat Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Dan pada siang hari ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian sungguh indah.
bersyukur untuk karya-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih untuk pengorbanan-Mu dan bahkan karya salib-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Mari sama-sama dengan iman. Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh bumi, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh mana para mandirian dengan iman, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang indah Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada siang hari ini kita akan berikan firman Tuhan yang dilakoni oleh Bapak Pendeta Dr. Hotman Siagian. Oleh sebab itu saya undang seluruh para mandi untuk balik bersama-sama dan kita sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan dia pujian saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Hotman Siagian. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan di perayaan Paskah oleh anak-anak Tuhan yang ada di Bank Mandiri. Bapa, kami tahu kami adalah umat tebusan-Mu. Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk berkarya melalui pekerjaan kami. Dan kami hari ini mau berkarya bagi-Mu Tuhan melalui ibadah kami. Sebagai rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, yang telah menebus kami dari kematian menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan kami syukuri semuanya pengorbanan Tuhan bagi kami. Bapa, terimalah ibadah dan pelayanan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, boleh duduk. Di mana singernya, ada bangku disiapkanlah. Siap. Iya. Saya izin buka masker ya. Iya. Saudara-saudara, kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Kami Pendeta Hotman Siagian di sini ada dibilang doktor. Saya sebenarnya kalau untuk kegiatan pelayanan saya nggak mau pakai gelar akademik. Malu saya. Pertama, takut nanti khotbahnya nggak sesuai dengan gelarnya. Yang kedua, nggak lagi diundang berkhotbah. Kenapa? Dokter Puang, saya di Mata Leon, ya kan? Kan begitu. Kita nggak bicara tentang rupiah, tapi rasa itu ada dialami oleh beberapa katakanlah persekutuan-persekutuan doa. Saya pernah khotbah di beberapa persekutuan mahasiswa. Janganlah kita undang lagi Pak Siagian, kenapa? Tak sanggup awak mengundang dia, kenapa begitu? Dokternya itu bukannya murahan itu katanya. Akhirnya saya katakan, jangan pakai gelar doktor atau MTH, cukup aja Pendeta Hotman Siagian. Amin. Gak perlu gelar itu di mimbar ini. Tapi untuk akademik, ya untuk urusan administrasi, untuk home base, untuk dikti perlu. Karena itu sangat dibutuhkan. Sama seperti halnya Yesus. Banyak sekali gelar Yesus. Ya banyak sekali. Yang kita kenal hanya ada
beberapa. Mesias, Kristus, ya, penyelamat, penebus. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan sebagian daripada karya Yesus bagi kita yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Apa dikatakan di sana? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, kalau saya mau bertanya kepada kita semuanya, pertanyaan sederhana bagi kita sekalian. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, siapa yang pertama kali berinisiatif mencari manusia? Pasti jawaban kita Allah ya, karena waktu itu hanya ada Allah dan manusia. Mengapa Allah melakukannya? Apa kali rupanya manusia itu sehingga Allah sampai mencari manusia? Itu istilah orang Medannya, apa kali rupanya? Kan begitu, kalau Mas Aris mungkin kurang paham ya, apa kali itu Pak istilah orang Medan, apa kali rupanya dia gitu kan. Apa kali rupanya manusia ini, kok Allah sampai mencari manusia? Berarti penting. Ya, seperti ya nasabah ya dicari oleh Bank Mandiri. Karena penting nasabah itu kan begitu. Ya, saya pernah dan sering alami seperti itu kan. Ya, di mana Pak? Apa? Ini saya ngajar, sebentar Pak. Sama halnya dengan ini kan. Yesus Tuhan Allah kita mencari manusia. Setelah jatuh ke dalam dosa, manusia dicari oleh Allah. Manusia lari ketakutan. Ya. Mengapa Allah mencari manusia? Karena manusia itu gambar dan rupa Allah. Melalui manusia Allah mau menyatakan kuasanya, kehendaknya. Tetapi gambar dan rupa Allah itu rusak. Rusak, imago dia itu rusak. Ya. Tapi Allah tetap mencari manusia. Ya. Kejatuhan manusia nggak pernah berubah. Dia terus berbuat dosa, dosa dan dosa. Gambar dan rupa Allah itu dirusak oleh manusia. Berbuat dosa sudah menjadi hal yang biasa. Nilai-nilai etika dan moral tidak lagi tergambar dalam rupa manusia. Merasot bahkan manusia meninggalkan Allah dan beralih kepada dewa-dewa atau Baal. Ya mungkin dewa atau Baal pada zaman perjanjian lama dengan sekarang berbeda. Pada zaman sekarang dewa itu cukup banyak ya, Baal cukup banyak. Dan kita tergoda. Termasuk ya HP ini Baal, dewa. Ya, saya pernah pengalaman beribadah di salah satu gereja. Saya lihat pemudanya bukan dengan firman Tuhan, buka HP, WA. Ya, itu bisa jadi Baal, dewa. Yang membuat manusia kehilangan rupa dan gambar Allah. Kalau manusia sudah kehilangan gambar dan rupa Allah, mau kemana kita ini? Ya, mau kemana? Rusak. Ya. Kecenderungan manusia berbuat dosa membuat sorga semakin jauh dari manusia. Allah tidak ingin manusia binasa. Sebagai ciptaan Allah yang paling agung, yang paling sempurna, Allah mau mencari manusia di mana engkau. Biasa orang kalau sudah berbuat dosa ketakutan kan dia akan mencari jalan untuk sembunyi. Kan begitu ya. Ya. Dia akan mencari jalan supaya jangan dicari. Ya. Dan manusia itu sembunyi. Tapi Allah tidak membiarkan manusia. Kenapa? Tema kita hari ini, tak terpisahkan dari kasih Allah. Manusia tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Manusia sebagai ciptaan Allah dan Allah pencipta, tidak tanggung-tanggung Allah dia utus Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah manusia yang tidak pernah bertobat. Para nabi diutus, disembelih. Ya. Hamba-hamba Tuhan diutus, disembelih. Siapa lagi yang mau utus? Ya. Dia utus anaknya Yesus Kristus yang kita rayakan kemarin Jumat Agung. Mati di kayu salib. Karya nyata yang luar biasa dari Allah. Nah saudara-saudara yang saya kasih. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Gambar dan rupa Allah rusak. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Tidak mampu memperbaiki dirinya. Para nabi diutus, disembelih, dibunuh. Saudara-saudara, Yesus dihadirkan. Dia tersalib
Maka dikatakan Paulus, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, tadi saya katakan, apa kali rupanya manusia itu? Kok Allah sampai mencari manusia? Ya. Allah sudah siapkan sorga. Siapa penghuni sorga? Tentu manusia, makhluk yang paling mulia yang dia ciptakan. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia mencari manusia. Yesus Kristus dikorbankan supaya kita terangkat. Harkat martabat manusia yang sudah diambil oleh iblis terangkat. Jadi saudara-saudaraku, kalau harkat martabat kita telah diangkat oleh Tuhan, jangan jatuhkan lagi. Artinya apa? Jangan bikin Yesus tersalib kedua kalinya. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat dan seterusnya tidak dapat terpisahkan dari kasih Allah. Itu akan menguasai manusia, tapi kasih Allah tidak mampu menguasai manusia. Apa yang dikatakan tadi itu, malaikat, ya, maut, ya, dan hal-hal yang mencoba untuk merusak manusia. Allah hadir di sana untuk menyatakan kuasanya. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang saya katakan barusan dapat disimpulkan bahwa manusia berharga bagi Allah. Amin. Manusia berharga bagi Allah. Kalau manusia berharga bagi Allah dan kalau kita tidak lagi menghargai kemanusiaan kita, dipertanyakan siapa kita sebenarnya. Kan begitu. Tuhan berikan kepada saudara kita kesempatan untuk bekerja di Bank Mandiri. Tunjukkan gambar dan rupa Allah dalam diri saudara. Kadang-kadang begini, untuk menjadi gambar dan rupa Allah ini sangat berat bagi kita ya. Dia harus senyum, melayani. Saya sering begitu, kalau ke Bank Mandiri. Pak sini aja Pak, Bapak kan P katanya kan. Ya sini aja, enggak saya di sini aja baris. Saya bilang kenapa? Sini aja Pak, katanya. Enggak saya sini aja, ngantri enggak apa-apa. Lihat kiri kanan kan gitu. Kita juga perlu tahu, kalau langsung masuk ke ruang P, enggak tahu apa yang terjadi di sana kan begitu. Kita lihat, oh begini rupanya kalau ngantri ya. Ya, Tuhan kasih sama kita kesempatan untuk tidak ngantri. Kita punya prioritas sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kok iya, betul enggak itu? Betul enggak? Buka Yohanes 1 ayat 12. Silakan buka dulu. Yohanes 1 ayat 12. Itu prioritas. Ya. Jadi tidak hanya Bank Mandiri punya prioritas, juga kerajaan Allah punya prioritas. Silakan baca. Apa dikatakan sana Pak Simarmata? Menjadi siapa? Anak-anak Allah. Yang percaya dalam namanya. Itulah tiket prioritas yang kita miliki. Sehingga Yesus mau mati bagi kita. Kan begitu. Kalau begitu, kita berharga bagi Allah. Apakah yang berharga itu kekal? Kekal. Yesus kekal. Mungkin boleh Anda mengatakan yang berharga bagiku adalah suami, istri atau depositaku yang berharga. Itu akan berlalu. Atau mungkin sudah mengatakan yang berharga adalah pasangan hidupku, anak-anakku, keluargaku. Semuanya akan berlalu. Tetapi pengorbanan Kristus itu tidak akan pernah berlalu. Itu yang kekal. Mari kita pikirkan bersama. Apa yang paling kekal dalam diri kita? Saudara, ada seorang pria bersahaja. Sangat sederhana penampilannya. Ya. Kalau melihat penampilannya, ya dia orang-orang biasa. Gak ada yang menarik dari pria yang satu ini. Jauh dari kesan mewah. Padahal dia memiliki segala-galanya. Ya kalau sekarang ini boleh katakan mungkin dia nasabah prioritas atau premium lah ya. Ya. Tapi penampilan biasa-biasa saja. Sederhana, gak nampak. Ya. Emang dia pekerja keras. Saudara-saudara. Dia punya harta, jabatan, kekuasaan. Pria ini tidak malu berbicara dengan pelacur, pencuri, dan pembunuh sekalipun. Bahkan orang yang mau membunuh dia pun dia ajak bicara. Sini kau duduk bersama. Padahal dia tahu besok kau bunuh aku. Tapi gak apa-apa. Duduk yuk, makan bersama yuk, tidur bersama. Dia ajaknya berinteraksi. Saudara-saudara, persahabatannya sangat sejati.
Pria ini berpura tidak tahu kalau kawan ini, sahabatnya akan membunuh dia. Tetap diajak makan dan minum. Saudara, pria ini biasa tinggal di istana. Tapi dia memilih tinggal bersama dengan masyarakat yang termarginal. Orang-orang miskin ada padanya. Orang-orang yang tersingkir dia peluk, dia rangkul. Orang yang dikucuk oleh masyarakat dia bawa bersama-sama dengan dia. Begitu juga orang-orang yang memperlakukannya dengan kasar, memfitnahnya, membulinya, menghinanya, dihadapi dengan senyum. Dan tidak sedikit pun ada dendam di hatinya. Pria ini sangat bersimpati dan berempati dengan kehidupan orang buta, lumpuh, penjahat, dan orang-orang yang berdosa lainnya. Pria ini tidak pernah membatasi dirinya hanya untuk kalangan tertentu. Ya welcome kepada siapa saja. Pejabat politis terkenal sampai kepada masyarakat kelas bawah dia ajak berdiskusi, berinteraksi. Mungkin aja orang merasa pejabat ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Dia penampilan sederhana kan begitu ya. Sederhana ya, pakai sandal jepit dia gitu kan, datang ke bank, orang bank perhatikan, dia abaikan. Coba kalau pakai dia Alphard berhentikan, langsung Pak sini Pak. Begitu ya, jangan begitulah ya. Kadang-kadang ini penampilan ini banyak menipu. Ya. Saya pernah jemaat dulu, dia pakai bawa uang ke bank. Saya dijemputnya, Pak Pendeta, yuk temani saya, kenapa? Saya mau ke bank. Pakai sandal jepit celana pendek, enggak tahu uangnya. Ini uang semua. Masuk ke bank, orang enggak sepele sama dia. Ya. Begitu dia duduk, saya mau buka rekening. Berapa yang ada di sini? Berapa? Hitunglah katanya. Capek dia ngitung, pakai mesin. 1 jam enggak selesai. Enggak beremeh. Nunggu-nunggu lah, nggak nanya, Pak ada apa, Pak, apa yang bisa dibantu? Nggak nanya, karena pakai sendal, bawa tas kresek. Di Bengkulu dulu ini, di Bengkulu. Gak taunya dia membuka nomor rekening, sepele. Mungkin sama seperti ini kan, dia sederhana, orang lihat dia, kecil lah siapa sih kau? Penampilanmu nggak memungkinkan, padahal dia orang kaya, dia punya segala-galanya. Saudara-saudara yang saya kasihi, salah satu keistimewaan pria ini, dia yang tidak dimiliki oleh pria lain atau manusia lain, dia rela berkorban untuk siapa saja tanpa melihat status sosialnya. Apa yang dilakukannya untuk manusia jauh dari apa yang kita pikirkan, seperti pujian dari yang terakhir. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita jauh dari apa yang kita pikirkan. Ya, seperti pujian tadi. Saudara-saudara, kebaikannya lebih dalam dari lautan, membuat manusia terpesona atas apa yang dia lakukan. Siapa dia, pria ini? Saudara, siapa pria ini? Yang telah menebus dosamu, dosa saya. Kan begitu. Yesus Kristus namanya. Marga Daud. Ya, dia punya marga Daud, bukan marga Segian. Dia marga Daud, dia orang Yerusalem, orang Nazaret. Yang mati kemarin kita peringati di kayu salib untuk menebus kita. Kenapa? Kita tidak mampu memperbaiki gambar dan rupa Allah. Yesus datang memperbaikinya. Supaya apa? Supaya sorga yang telah Tuhan siapkan bagi kita, kita ada bersama-sama dengan dia. Hanya orang yang memiliki gambar dan rupa Allah yang masuk ke sana. Makanya dia mau mati supaya kita terangkat. Kasih setia Allah itu yang luar biasa yang kita rasakan sampai dia mati di kayu salib. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau bukan karena kasih setia Allah, mungkinkah kita hari ini berkumpul merayakan Paskah? No, tidak. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan, mari kita ulangi. Kasih setia yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah kau ratakan lebih dalam dari berkat yang telah kau terima.
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Siapakah kita ini sebenarnya? Kok bisa kita jadi biji mata Tuhan? Artinya apa? Ketika kita menjadi biji mata Tuhan, kita harus menggambarkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita salah, maka Tuhan salah. Saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Pertanyaan sebelumnya, semua akan berlalu begitu ya. Gak ada yang kekal. Harta, kekayaan, kedudukan akan sirna. Ya. Kalau begitu apa yang kekal? Kasih Allah kepada manusia itu yang kekal. Apa respon manusia atas kasih Allah ini? Saudara, saya mau beritahu. Kita mendapatkan kasih Allah bukan karena kebaikan kita, bukan. Bukan karena pelayanan kita, bukan karena persembahan kita, tapi karena anugerah Allah. Kebaikan, pelayanan, dan persembahan kita adalah respon kita dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Allah mengasihi kita, maka kita meresponi kasih Allah seperti apa. Termasuk kita yang ada sekarang ini. Ini respon kasih Allah kepada kita. Amin. Kasih Allah yang telah memerdekakan kita dari kutu dosa. Kalau bukan karena kasih Allah yang di kayu salib. Ya, mau jadi apa kita? Pengorbanannya tiada taranya. Dan kasih Allah itu merupakan aset yang kekal, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Berapapun deposito kita di Bank Mandiri tidak dapat menggantikan kasih Allah yang sudah menebus kita. Saya pernah mengidap penyakit COVID. Ya, 80% sama dengan Pak Benget. Terinfeksi. Saturasi 80. Udah ini. Saya kira udah mati lah, saya pikir ya. Masuk ke ruang, 2 minggu dia dirawat di rumah sakit. Ya, gak bisa ngapa-ngapain, bed rest. Saya udah pikir bakal mati lah mau. Bakal mati, udah saya bayangkan orang mati dibungkus, bawa ke Sembaling Karbi. Gak bisa lihat keluarga, saya taruh pesan di HP. Ya, uangku di BCA, di Mandiri, di ini ternyata ini. Takut mati kan nggak ada catatan. Ya gitu. Saya berenung di hari ketiga, hari keempat, yaitu malam jam 3, Tuhan, tuh kena mati nak mau. Bentar lagi aku mati Tuhan. Apa harus kulakukan? Aku nggak punya pesan apa-apa kepada istriku, anakku. Aku nggak bisa dilihat sendiri di ruangan ini. Ya, HP lah jadi pelampiasan. Catatlah ini. Rupanya hari ke-4, hari ke-5 tuh ya, bilang dokter, Pak Pendeta selamat. Apa selamat? Lewat masa kritis. Langsung saya hapus sebuah catatan. Rup! Ya. Langsung saya hapus. Ya. Kenapa? Gak jadi mati. Kenapa? Naik saturasi. Ya, oksigen dari 13, 15, 14, 13 turun. Ya, kedua baru ganti yang flip kecil. Baru saya agak lega. Ya. Saudara-saudara, itu semua akan sirna berlalu. Tapi kasih Allah yang Tuhan berikan bagi kita di kayu salib itu melebihi segala-galanya. Amin. Maka kata Yesaya, baik marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kerih biji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini pernyataan Tuhan yang luar biasa yang memperlihatkan kepada kita Allah sungguh mengasihi kita. Allah tidak terpisah dari kita. Sekalipun kita berbuat dosa, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Allah. Kenapa? Karena kita ketakutan. Tak terpisahkan kasih Allah dari kita. Mari kita melihat ke dalam diri kita, siapa kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Kasih sempurna Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita membuktikan kepada kita bahwa kita berkenan di hadapan Allah. Hanya karena apa? Anugerahnya. Bukan karena persembahan kita. Jangan saudara berpikir banyak persembahanku ke gereja, banyak pelayananku, maka aku akan masuk surga. No. Bukan karena perbuatan baik atau amalmu akan masuk surga. Kalau semua dan itu menjadi ukuran, orang yang di kolong jembatan gak masuk surga. Yang di emperan toko gak masuk surga. Hanya nasabah Bank Mandiri yang masuk surga.
Karena ada orang yang berbuat amal kan? Begitu? Betul tidak? Enggak mungkin dong ya. Orang yang mengais-ngais sama itu masuk surga, makan pun payah. Kenapa mau berbuat amal dia enggak bisa. Hanya orang kaya masuk surga. Yesus enggak katakan demikian. Apa kata Paulus? Silakan buka Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena perbuatan baik kita. Karena iman. Silakan suara boleh Kak. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kita bersama-sama. Sebab kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah Allah. Anugerah Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Kasih sempurna dari Allah dalam Yesus Kristus ya memulihkan kehidupan kita. Jadi kutuk dosa dilepaskan oleh Yesus di kayu salib, dan kita yang selama ini hidup dalam dosa dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa menyebut ya Aba langsung kepada Bapa di sorga. Ya tirai terbuka, kasih sempurna itu membuat kita berharga di mata Tuhan. Kenapa? Sebab kita punya Bapa yang kekal. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita melangkah sendirian. Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku. Bukan karena kebaikanku. Hanya oleh kasih karunia kau pulihkanku. Kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu. Layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mengadu ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, Yesus pernah berkata begini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata begini. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu. Baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi dan anak itu menjawab. Waktu pergi. Aku tidak mau, tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini menyiratkan bahwa perbuatan baik manusia memang tidak akan pernah menyelamatkan manusia. Tapi otoritas Allah melalui kasih-Nya yang tidak dapat memisahkan manusia dari Allah. Saya ulangi, saya kembali ke belakang. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia melarikan diri karena ketakutan. Allah datang mencari manusia. Buktinya Taman Eden. Siapakah saudara, siapakah saya? Siapakah kita? Tidak lebih dan tidak kurang, kita hanyalah hamba-hamba yang sudah dibayar oleh darah Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya
telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Maka dikatakan di sini, apapun yang mencoba untuk membinasakan manusia, Allah akan hadir di sana, karena tak terpisah kita dari kasih Allah. Untuk itu dia telah mati bagi kita. Dari pernyataan ini, ya, apa yang dia katakan, bahwa siapapun kita, apapun kedudukan kita, status sosial kita dalam masyarakat, bagaimana ekonomi kita, kaya atau miskin, susah atau senang, tinggal di istana atau di gubuk derita, kebaikan Allah telah menyelesaikan semua dosa-dosa kita di kayu salib dan memberikan pengharapan baru kepada kita. Saudara-saudaraku, jadi wajar saja kalau kita menyebut Allah kita adalah Bapa. Karena Bapa sangat mengasihi dan peduli kepada anak-anaknya. Dia tahu anakku ini gak mampu dia selesaikan masalahnya, dia turun tangan. Kan begitu. Mungkin juga saudara seperti itu. Ya, sebagai pegawai Bank Mandiri punya pimpinan, ketika saudara tidak mampu menyelesaikan masalah, pimpinan saudara akan turun tangan untuk membantu saudara menyelesaikan masalah. Bukan membiarkan saudara. Allah Bapa kita, ketika manusia punya masalah, dia tidak tinggal diam, dia turun tangan, ya, dan kita ditolong oleh Tuhan. Karena memang Bapa kita Bapa yang baik. Amin. Bapa kita Bapa yang baik. Kalau ada Bapa yang jahat kepada anak-anaknya, dipertanyakan Bapa seperti apa itu? Iya. Kalau kita bisa sayang kepada anak-anak, apalagi Bapa di sorga. Anaknya loh, tergantung di kayu salib. Emang kita di siapa rupanya? Apa kali rupanya kita ini? Nah, itu kayak orang Medan. Sampai dia pertaruhkan anaknya. Emang kita penting kali? Apa sih? Pentingnya kita bagi Allah? Enggak ada, kita di debu. Tapi karena kita ciptaan dia yang paling mulia, dia enggak mau ciptanya ini binasa. Bah, sudah kuciptakan ini. Manusia ini, masa sorga yang sudah kusiapkan kosong. Siapa temanku? Gambar dan rupalah rusak. Ya, dia sebagai Bapa tidak akan biarkan anak-anaknya binasa. Karena dia sungguh baik. Kasihnya melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku, berterima kasih berkat-Mu hari ini. Bapa, ku berterima kasih. Berkat kelepasan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita telah ditebus oleh Kristus, kita katakan bersama-sama. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Enak lagu ini ya. Kita bersyukur ada orang yang bikin lagu ini. Kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, tak terpisah dari kasih Allah, itu tema kita pada hari ini. Ya, saudara, memberikan signal kepada kita bahwa hidup kita tidak ada berarti apa-apa tanpa kasih Allah. Amin. Tidak ada artinya apa-apa tanpa kasih Allah. Ayat 32 dikatakan sana, Ia yang menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia sudah serahkan anaknya, masa kita dibiarkan? Enggak akan mungkin. Ya. Kasih Allah itu luar biasa bagi kita. Anaknya sendiri Dia serahkan kepada kita. Yesus menjadi pembela kita.
Dia mati, bangkit ke sorga, bangkit naik ke sorga, dan hari ini kita rayakan kebangkitannya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalau ya Allah sudah mau berkorban bagi kita, masih ingat kita mau membenarkan diri sebagai orang yang paling benar di hadapan Allah. Saudara, kekuatan apapun yang ada dalam diri kita dan diri saudara tidak akan mampu melepaskan kita dari dosa. Hanya oleh darah Yesus Kristus yang mampu melepaskan kita dari hukuman dosa. Kasih agung di kayu salib. Karya terbesar itu yang kita nikmati dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita nyanyikan bersama-sama untuk mendukung tema ini. Karya terbesar dalam hidupku. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kutemukan dalam Yesusku. Kita bersama-sama. Kasih yang terindah, Hati yang mulia. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita bersama-sama karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau kagumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita di surga. Saudara-saudara, kalau sudah begini mau jadi apa lagi kita ini? Coba. Enggak bayar loh. Kita ditebus lunas gratis. Kan begitu. Gak seperti Bank Mandiri harus bayar bunga, deposito, bunga, bank segala macam kan. Ini kita gratis. Ya, masih juga gak mau beribadah. Ya, online juga enggak. Onsite enggak, online juga, jadi mengapai kita ini? Ya, untung Bank Mandiri hari ini bikin ibadah. Ingat apa? Sudah lama tidak beribadah bersama-sama. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan hari Paskah. Haleluya. Kan begitu, saya pun senang ketika kemarin ditawari khotbah. Saudara-saudara, mari kita renungkan bersama-sama apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kita ada di sini karena anugerah Allah. Ya, bukan karena kita lebih baik dari yang lain, karena anugerah Allah. Banyak orang gak bisa berpaskah. Ya, saya kemarin Jumat Agung di Balige, Paskah di Balige. Ya, saya lihat itu Balige itu hari Paskah, waduh sepi. Orang semua beribadah, jalanan sepi. Saya pikir memang nampak ini daerah Sending. Ya, daerah Pegabaran Injil dulunya mereka hormati Jumat Agung, mereka hormati hari Paskah. Tapi ada di tempat lain. Pas saya mau ibadah Jumat Agung, ada itu lapo. Masih mereka main, ketak, ketak. Bah, etahamu. Ayo kita pergi ke Jumat Agung. Enggak dengar, ketak, ketak. Apa namanya kartu yang pakai, apa itu yang besi itu. Apa yang bunyi-bunyi itu, bukan kartu domino. Asik dia, Yesus sudah tersalib bagi dia. Asik dia, ketak, 5, ketak. Saya bilang, terus saya bilang, ayo kita ke gereja. Enggak didengar saya bicara. Ya.
Itu yang orang mengeraskan hatinya. Kita ada di sini oleh karena anugerah Allah. Firman Tuhan itu manis kalau kita menikmati. Pahit kalau dia bisa menegur kita. Yang jelas mari kita renungkan bersama-sama karya Allah bagi kita. Supaya apa? Supaya ketika kita ada di sini, kita mau bernyanyi bagi dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku kita bangkit berdiri, ada kita naik merenungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan. Engkau telah mati bagi kami. Engkau bangkit bagi kami. Engkau menebus kami, memberikan kemenangan kepada kami. Kami mau renungkan karya Allah di kayu salib. Kami berharga oleh karena kasih Allah yang tak terpisahkan dari kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau renungkan bagaimana Allah berkarya bagi kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. 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 Kita berikan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Silakan duduk.